Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membedah buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Kita tahu bahwa Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang sangat disegani, baik di kalangan timur maupun di kalangan barat. Sehingga dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun ini sampai hari ini masih sangat relevan di dalam kajian berbagai pengetahuan, baik masalah sosiologi, sejarah, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan masih banyak lagi yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking luasnya pengetahuan ilmu Ibnu Khaldun di dalam paradigma pemikirannya. Kita tahu bahwa Ibnu Khaldun merupakan sosok yang sangat jenius. Dia terkenal dengan pemikiran-pemikiran yang dituangkan melalui penulisan di buku Muqaddimah, yaitu mengungkapkan tentang kejeniusan Ibnu Khaldun dan juga kemuliaannya atas semua yang telah ia hasilkan. Buku yang telah munculkan ilmu baru yang lebih dikenal sekarang dengan ilmu sosiologi atau ilmu sosial kemasyarakatan. Jadi memang Ibnu Khaldun ini termasuk ahli dalam etnografi dan juga dalam berbagai permasalahan tentang budaya. Makanya dia terkenal dengan bapak sosiologi. Ia banyak memberikan pembahasan di mana belum ada seorang pun sebelumnya yang mampu menandingi dalam hal ini. Jadi dia memang sangat luar biasa ya dalam penulisannya, karena dia seorang yang pandai di dalam menulisnya. Kita tahu sendiri bagaimana paradigma pemikirannya, dia mampu membedakan dimana tentang sebuah cerita-cerita yang banyak dibumbui, tetapi sama Ibnu Khaldun dibongkar bahwa ini adalah cerita-cerita yang bohong atau cerita-cerita yang ditambah-tambah saja, jadi tidak ada secara realitasnya. Bahkan belum ada pula seorang yang sudahnya dari pakar ilmu sosial. Jadi dia termasuk bapak pakar ilmu sosial, filsafat sosial, sejarah, sosiologi. Itulah yang patut kita berikan kepada apresiasi pada sosok Ibnu Khaldun dengan berbagai kelebihan-kelebihannya pada masa lalu, yang terkenal dengan beberapa penelitian yang telah beliau lakukan menjadi bukti akan instannya pada banyak ilmu pengetahuan. Samping itu dia tetap tidak meninggalkan cabang ilmu lainnya, bahkan sampai ilmu tentang sihir, mantra, dan rahasia pun tetap ia pelajari. Ini sangat luar biasa ya. Ibnu Khaldun ini kan di dalam pembahasan buku ini dimulai dengan pengenalan akan sejarah hidup. Jadi juga Muqaddimah ini tentang sejarah hidup Ibnu Khaldun dan kondisi yang ada pada zamannya. Ikut pekerjaan yang telah dijalaninya, pengenalan ini tidak terbatas hanya pada kehidupan Ibnu Khaldun dan bagi pekerjaan yang turut mempengaruhi dan membentuk pengetahuan, akal, dan sikap. Namun juga akan tampak dari perjalanan hidupnya tersebut berbagai bukti atas kejeniusan Ibnu Khaldun. Ya, sepertilah Ibnu Khaldun menggambarkan berbagai permasalahan pada zamannya dengan sangat gamblang dan penuh dengan logika yang sangat luar biasa pada zamannya. Bahkan pemikiran Ibnu Khaldun sampai saat ini masih sangat relevan. Bahkan dulu waktu saya pernah meneliti tentang relevansi pemikiran Ibnu Khaldun, banyak orang mengatakan, ternyata orang terkaget-kaget bahwa Ibnu Khaldun ini ternyata juga seorang ahli ekonomi, bukan hanya ahli sosial, bukan hanya sosiologi, karena dia populer kan di kalangan barat. Dia adalah bapak sosiolog dan sejarah. Adapkan dia terkenal juga filsafat sejarah. Tapi ternyata Ibnu Khaldun juga ahli ekonomi. Dia menemukan berbagai permasalahan tentang ekonomi pondasi tentang keislaman,
kita tahu bahwa tentang ekonomi yang dilarang itu apa? Seperti riba, seperti intinya itu ya, maisir, riba, seperti itu ya, atau gambling juga dilarang ya, perjudian seperti itu. Itulah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan dalam lingkungan dan kondisi yang tidak bisa dikatakan aman dan damai. Jadi dia dilahirkan dengan berbagai permasalahan ya, berbagai macam masalah. Ibnu Khaldun juga gejolak politik pada zamannya yang sangat mempengaruhi pola pikirnya. Bahkan dia juga pernah dipenjara di dalam sepak terjangnya atau di dalam tindakan politiknya, sehingga dia meminta bantuan, sehingga dia sampai dilepaskan ya dengan raja. Ibnu Khaldun dilahirkan dalam lingkungan dan kondisi yang tidak bisa dikatakan aman dan baik. Bisa dibilang ia dilahirkan dalam lingkungan yang penuh dengan chaos. Memang pemikir itu biasanya lahir mungkin saya ulangi lagi, para pemikir itu lahir dari keadaan yang chaos, biasanya seperti itu. Makanya kita tidak heran ketika zaman-zaman transisi, zaman revolusi, itu nanti akan munculkan pemikir-pemikir baru yang sangat luar biasa. Seperti kita kenal seperti Galileo Galilei, tokoh-tokoh yang sangat kontroversi pada zamannya itu juga. Dan selanjutnya, hingga ia harus krisis dan keterpurukan dalam banyak hal, hingga ia harus menjalani semua ini dengan penuh petualangan dan cobaan. Itulah cobaan Ibnu Khaldun. Jadi dia tidak berjalan secara mulus, tapi juga banyak batu terjal yang menghantui di dalam paradigma membangun pemikirannya. Ia pun harus dihadapkan dengan pihak yang mencoba menghalangi gerak langkahnya dengan penuh rasa iri dan dengki. Itu. Ibnu Khaldun pernah menjadi mahkamah politik dan kehakiman juga. Telah menghabiskan banyak waktu dalam fase kehidupannya. Ia telah banyak untuk maju dalam bidang keilmuan. Sedang pada saat itu ia belum genap berusia 20 tahun. Luar biasa ya. Sebelum umur 20 tahun dia sudah masuk ke dunia politik yang sangat luar biasa, atau yang sangat panas namanya dunia politik. Hal ini terus berlangsung sampai pada usianya ke-70. Di mana tak seorang pun seusianya mampu untuk memahami bidang keilmuan seperti yang Ibnu Khaldun lakukan. Dialah satu-satunya orang yang paling jenius di antara para manusia jenis lainnya. Itulah jenis Ibnu Khaldun. Kemudian ada tokoh agama yang bagus dengan berbagai ilmu sosial yang sangat luar biasa. Ya, bagian pertama ya tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun terbagi atas 4 fase ya. Fase pertama adalah fase di mana ia lahir, berkembang, dan menuntut ilmu. Fase kedua merupakan masa di mana ia telah bekerja di kantor pemerintahan dan bidang politik. Dan fase ketiga adalah masa di mana ia mengosongkan waktunya untuk mulai berkarya dalam bidang penulisan. Di bidang penulisan ya. Fase dimulai pada akhir tahun 226 Hijrah hingga ke tahun 784 Hijrah. Dan terakhir fase keempat merupakan masa di mana ia mulai mengaktifkan dirinya dalam bidang pengajaran dan pengadilan. Itu. Jadi dulu waktu Ibnu Khaldun menulis ini ada di fase ketiga. Kita kenal bahwa Ibnu Khaldun menulis 4 tahun dan 4 tahun dalam penelitian. Jadi 8 tahun membutuhkan waktu menulis buku Muqaddimah. Itulah sepak terjang Ibnu Khaldun yang sangat luar biasa di dalam bukunya tentang permasalahan pemasyarakatan, dan juga kita bagaimana fase perkembangan dan fase menuntut ilmu Ibnu Khaldun itu yang sangat luar biasa. Dan juga di mana karir politik dan kiprahnya dalam bidang pemerintahan di Maroko dan Indonesia. Ibnu Khaldun ini lahir dari Tunisia ya, ini negara Tunisia, tapi dia dibesarkan di negara namanya dibesarkan di negara Mesir ya. Dan ini juga ada fase menulis tadi, ada 8 tahun, yang 4 tahun dia menulis di kitab di Benteng Ibnu Salamah ya, Muqaddimah. Pematangan dan penyempurnaan konsep buku ini ditulis serta menjadikan sebagai hadiah bagi Sultan Abu Abbas. Satunya bidang pengajaran dan pengadilan. Dia juga pernah mengajar di Mesir nih ya, di tahun 784 sampai 808 Hijrah,
atau 1382 sampai 1400 Masehi. Dulu pengajarannya di Al-Azhar dan sekolah Kufiyah, ya dulu Al-Azhar ya, sampai sekarang. Makanya Al-Azhar itu termasuk universitas yang sangat populer karena telah melahirkan orang-orang yang sangat jenius ya, seperti Ibnu Khaldun, seorang guru besar di Al-Azhar pada waktu itu. Maka tak heran Al-Azhar sampai saat ini pun juga masih sangat luar biasa. Selanjutnya buah karya Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ini sebagai bapak ilmu sosial, Muqaddimah. Ini buku Muqaddimah ya, mencetak satu ilmu baru yaitu ilmu sosial, pengantar dalam cakupan Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, yaitu tentang fenomena sosial yang ada dalam tema Muqaddimah ini ya, tentang ilmu sosial. Dan tujuan Muqaddimah itu apa sih? Ibnu Khaldun yaitu menyikapi adanya undang-undang yang berpengaruh terhadap fenomena sosial kemasyarakatan yang terjadi, dan juga fenomena sosial sebelum Ibnu Khaldun dan proses munculnya ilmu baru yaitu ilmu sosial. Pandangan dasar Ibnu Khaldun tentang fenomena sosial kemasyarakatan juga dibahas di Muqaddimah. Itulah kelebihan Muqaddimah. Juga metode penelitian Ibnu Khaldun dan konsepnya tentang kebenaran ini sangat luar biasa ya, tentang pendekatan pada saat itu. Makanya dia sangat menentang tentang cerita-cerita yang mitos-mitos atau mitologi, tapi seolah-olah itu menjadi fakta atau kenyataan, tapi padahal itu tidak. Juga penelitian terhadap masyarakat setelah Ibnu Khaldun tentang penelitian Agus Comte juga ya. Pengamat Ibnu Khaldun tentang fenomena sosial masyarakat, Ibnu Khaldun tentang ilmu politik dan lahirnya negara pemerintahan. Ibnu Khaldun dalam buku-bukunya juga pernah ya, bahwa ekonomi itu seperti negara. Jadi ketika ekonomi itu maju, maka negara juga maju. Tapi sebaliknya, ketika ekonomi itu hancur, maka negara juga akan mengalami kehancuran. Karena namanya ekonomi itu amunisi, untuk menjaga atau untuk memperkuat atau meningkatkan sebuah negara. Maka kita bisa juga lihat ketika sebuah negara ekonominya maju, maka negara itu juga akan maju. Sebaliknya, ketika negara itu ekonominya lemah, maka negara itu akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran jika tidak bisa ditangani dengan baik. Pengamatan Ibnu Khaldun tentang fenomena sosial masyarakat dan juga tentang Ibnu Khaldun pakar dan pembaru ya. Di buku sini juga ada tentang seni. Ibnu Khaldun pernah menulis tentang syair-syair ya. Pada waktu di penjara dia menulis ke syair untuk minta bantuan raja segera dibebaskan. Juga Ibnu Khaldun pakar dan pembaru penulisan bahasa Arab ya pada saat itu ya. Ini juga ada beberapa keahlian Ibnu Khaldun ini ya, bidang ini kelebihan Ibnu Khaldun di dalam buku Muqaddimah ini. Kalau kita bahas secara jeli, namanya Muqaddimah kan permulaan ya, dalam artian memang intinya kalau dalam bahasa sederhana bahwa Muqaddimah itu sebuah ilmu pengantar ya, pengantar supaya kita bisa memahami secara sederhana. Kalau dalam ilmu filsafat ada istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sinilah kita menemukan ilmu ontologi sebagai pengantar, sebagai muqaddimah. Belum kita epistemologi dan aksiologi itu dalam ilmu filsafat seperti itu. Ibnu Khaldun sudah memberi gambaran, memberi pondasi. Karena ontologi itu pondasi, hakikat itu pondasi ya. Misalnya hakikat ilmu sejarah seperti apa, hakikat ilmu sosiologi seperti apa, hakikat seni itu seperti apa, baru kita masuk ke wilayah epistemologi dan aksiologi, nah penilaiannya. Itu secara dasar dalam ilmu filsafat. Juga penguasaan Ibnu Khaldun atas ilmu fikih ya. Terkenal ilmu fikih itu yang dipahami Ibnu Khaldun dulu memang Mesir ya, sampai sekarang terkenal dengan ilmu fikih Maliki, mazhab Maliki. Ini kalian Ibnu Khaldun terkenal ya. Nah, terkenal di dalam buku Muqaddimah
dia seorang teologi itu pasti tidak diragukan ya, dia seorang ahli agama, teologi, bidang tentang agama, fikih, syariat, muamalah, akidah, itulah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga ahli tasawuf, juga ilmu fikih tadi ya, ilmu linguistik, bahasa. Ibnu Khaldun juga seorang penyair ya, tadi yang saya katakan. Ibnu Khaldun ahli penyair. Di buku Muqaddimah ini ada tentang syair-syair. Itu juga ilmu filsafat ya tadi ya, filsafat tadi seperti ontologi, psikologi ini sudah digambarkan di Ibnu Khaldun. Juga sebagai Ibnu Khaldun juga ilmu alam ya, Ibnu Khaldun juga menulis tentang alam, ini bisa dilihat di buku ini ya. Juga tentang banyak buku, pasti banyak ya tulisan Ibnu Khaldun ini. Coba kita bahas, kita garis besarnya saja kita lihat ya, seperti apa sih buku-buku karya buku Ibnu Khaldun di dalam karya Muqaddimah ini. Di sini ada daftar isi ya. Ada bab 1 dari Kitab Al-Ibar atau Muqaddimah ya. Bab 1 yaitu perubahan umat manusia secara umum. Bab 2 ini ada peradaban Badui. Kita sering istilah Badui ya. Badui itu kalau dalam Ibnu Khaldun mengatakan orang Badui itu orang yang sangat tabah, sangat kuat, walaupun dia hidup di pinggiran, bangsa yang kuat. Tapi juga bangsa yang ketika memegang kekuasaan cepat hilang, itu bangsa-bangsa Badui. Karena ya itu namanya juga Badui, bangsa tertinggal atau bangsa yang di pedalaman ya. Juga bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah luar serta kondisi kehidupan mereka ditambah beberapa keterangan dasar dan kata pengantar. Dan di bab 3 ini ada di dinasti, kerajaan, khalifah, ya, pangkat pemerintahan dan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Bab ini dilengkapi dengan kaidah dasar dan tambahan. Sekarang di bab 4 ini tentang negeri dan kota serta semua bentuk peradaban lain, kondisi yang terjadi di sana, pertimbangan primer dan sekunder sehubungan dengan persoalan. Dan bab 5, nah ini bab 5 tentang ekonomi ini ya. Ini banyak diteliti ya. Seorang orang sarjana ekonomi, master ekonomi, doktor ekonomi ini banyak meneliti tentang pemikiran tentang ekonomi. Jadi ada di bab 5 nih secara rincinya. Yaitu tentang berbagai aspek mencari penghidupan seperti keuntungan dan pertukangan. Ada segala peruntungan kan tahu sendiri ya. Peruntungan seperti perdagangan, perniagaan, dan juga pertungangan. Pertungangan berarti ahli. Misalnya tukang batu, tukang, ya itu pertukangan ya, keahlian. Segala ihwal yang terjadi hubungan dengannya dan di dalamnya terdapat sejumlah persoalan. Jadi ada persoalan di dalam ekonomi tadi. Nah, saya katakan tadi bahwa negara itu adalah ekonomi besar atau produksi tentang ekonomi itu sendiri. Ketika negara itu maju, maka ekonomi juga maju. Baliknya, ketika ekonomi lemah, maka negara juga lemah. Itu pemahaman ekonomi, itu dasar ya. Juga bab 6 ini berbagai macam ilmu pengetahuan, metode pengajaran serta kondisi yang terjadi sehubungan dengan hal itu. Jadi dengan macam-macam ilmu pengetahuan. Ya, lumayan tebal ini bukunya. Jadi kelebihan dari buku ini adalah menggambarkan tentang permasalahan tentang sosiologi, permasalahan-permasalahan pada zamannya, zaman Ibnu Khaldun, dan juga memberikan suatu masukan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan juga ilmu pendidikan. Karena juga banyak penelitian skripsi, tesis tentang pendidikan, yang pendidikan tentang pendidikan Ibnu Khaldun, juga ekonomi juga banyak seperti itu. Ini lumayan tebal bukunya ini, itu kelebihan-kelebihannya. Jadi dari Ibnu Khaldun inilah muncul para pemikir-pemikir dari barat maupun timur mengkaji. Karena kalau kita mengkaji tentang Ibnu Khaldun tidak ada habisnya. Kita tahu sendiri Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang sangat disegani di barat maupun yang di timur. Ya, ini seperti ini ya. Tentang ilmu tasawuf tadi sudah disampaikan ya garis besarnya ya, dari ilmu tasawuf seperti itu. Ya, seperti tadi. Juga keahlian syair dan cara mempelajarinya, ini dari syair-syair ya. Tadi saya katakan Ibnu Khaldun pernah menulis syair pada saat di penjara ya. Dia terkenal ahli syair. Syair orang Arab dan orang kota kontemporer. Nah, ini syair. Ya.
Ya seperti inilah. Jadi setiap ini ada bahasa terakhir ya. Setiap menyebutkan nama Ibnu Khaldun, orang akan selalu ingat pada Muqaddimah. Ya ini buku Muqaddimah. Karya bukunya, ada bakunya yang sudah tidak asing lagi di timur maupun di barat, banyak orang mengagumi karena tinjauannya tajam dan mendalam. Selain mengenai sejarah, sesuai dengan namanya, Muqaddimah yang merupakan pendahuluan ya. Muqaddimah itu pendahuluan atau pengantar tadi ya. Bagi buku yang sejarahnya lebih luas, buku ini memasuki juga masa-masa yang belum pernah ditulis orang sebelumnya dalam bidang sejarah, berarti ahli sejarah, sosiologi, filsafat, dan agama. Jadi ini ada Arnold Toynbee ini ya. Dalam Muqaddimah ia telah membuat dasar-dasar dan merumuskan suatu filsafat sejarah yang tak dapat dilakukan lagi. Adalah terbesar dalam racam yang pernah diciptakan oleh manusia pada waktu dan tempat yang manapun. Itu, dan juga buku Muqaddimah sudah diterjemahkan ya dalam bahasa dunia. Sudah tidak hanya di bahasa Arab saja, tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa di dunia ini sebagian-bagian maupun secara lengkap ya. Jadikan bahan studi. Jadi bahan studi banyak yang mengambil ya. Seorang sarjana banyak mengambil, pengen lulus, akhirnya mengenai penelitian tentang Ibnu Khaldun, baik masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, sejarah, dan masih banyak lagi. Itulah kehebatan Ibnu Khaldun dan kejeniusan yang perlu kita acung jempol, karena karya Ibnu Khaldun yang sebagai tokoh Islam dari benua Afrika mampu memberikan sebuah pandangan baru tentang keilmuan di masanya. Bahkan pemikiran Ibnu Khaldun sampai saat ini masih relevan untuk dikaji baik oleh para sarjana dari barat maupun dari sarjana timur jika ingin mengulas tentang permasalahan sosial, sejarah, budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi yang perlu dibahas atau dikaji tentang permasalahan kehidupan. Jadi ketika ada permasalahan saat ini, kita bisa mengambil rujukan dari buku Muqaddimah Ibnu Khaldun sebagai salah satu cara kita menyikapi suatu permasalahan dengan mengambil referensi Ibnu Khaldun. Ya, seperti itu dari saya tentang bedah buku, yaitu buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Selamat malam dan terima kasih dari saya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.